Ali bimbang. Pembalasan anak laki-lakiku. Part 52. POV Author. Kamu beneran mau pulang, Yud? Nggak mau temani ayah semalam saja? Tanya Rahman dengan suara parau pada Yuda. Saat ini keadaan Rahman sudah agak membaik setelah dokter sudah menyuntikkan obat anti nyeri. Setelah dokter dan dua perawat tadi keluar, Yuda dan Ali juga berencana akan segera pulang. Apalagi mengingat besok mereka ada acara penting lainnya. Nggak usah sok akrab deh lo. Ayah, gue bukan anak lo, nggak sudi tahu nggak? Sungut Yuda kesal. Dia menatap Rahman dengan tatapan sinis dan mengejek. Yuda sangat marah ketika Rahman menyebut dirinya sendiri sebagai ayah. Karena menurut Yuda, Rahman sama sekali tidak pantas disebut sebagai laki-laki yang bergelar ayah. Tidak pantas. Tapi, Yud, setidaknya sampai mamamu datang, ucap Rahman lagi mengiba. Dia sangat takut sendirian, dan Ali mengetahui itu. Karena setiap kali Rahman mengalami sakit di bagian perut dan kepalanya, dia pasti ketakutan jika sendirian. Dulu juga Rahman sering mengeluh jika takut mati jika dalam keadaan ditinggal sendirian. Makanya dia sangat bersikeras agar Yuda mau tidur di sini malam ini. Setidaknya Rahman tidak melewati malam sendirian. Mama nggak ada datang. Dia udah bilang tadi kalau besok ada ujian di kampus. Jadi mama nggak mungkin jugalah ninggalin pekerjaannya demi lo, balas Yuda yang kembali membuat perasaan Rahman terluka. Dia tidak menyangka jika Maya sangat tega meninggalkan dirinya sendirian seperti ini. Rahman mengutuk dirinya sendiri di dalam hati karena terlalu menyayangi wanita itu. Sehingga dia sangat terluka sekarang. Ayo pulang. Malas gue di sini. Yang ada kita malah darah tinggi, ajak Yuda sambil melenggang pergi keluar. Ali yang melihat Yuda sudah pergi duluan segera bangkit dari duduknya dan memakai jaket. Bagaimana rasanya hidup dengan keluarga baru? Enaklah, banyak harta dan kaya raya, sindir Ali sambil tersenyum sinis ke arah Rahman. Setelah mengatakan itu Ali langsung pergi meninggalkan Rahman sendirian dalam keadaan pilu dan menyakitkan. Tanpa sadar Rahman memegangi dadanya sendiri dan menangis. Rasanya sangat sakit ketika sedang keadaan begini malah ditinggal sendirian. Padahal dia mempunyai anak yang banyak dan juga istri yang baik, hanya saja keserakahan membuatnya berada di posisi sekarang. Ya ampun, sakit sekali, gumam Rahman sambil memegangi kepalanya. Semakin dia menangis, kepalanya menjadi semakin berat dan sakit. Obat anti nyeri yang disuntikkan oleh dokter tadi seakan tidak mempunyai efek apapun. Di saat sedang begini Rahman kembali lagi teringat pada Salma dan Nanda. Mereka berdua yang dengan sigap mengurut kepalanya jika penyakit ini kambuh. Rahman bangku dari tidurnya dengan pelan, tangannya terus saja memegangi kepala yang terasa berdenyut keras. Kemudian tangannya beralih memegangi tiang infus dan menurunkan kakinya ke lantai. Rahman berjalan pelan menuju kamar mandi, padahal dia tidak sanggup untuk pergi ke sana. Namun dipaksakan karena tidak ada pilihan lain. Punya anak seperti tidak punya anak. Padahal aku dengan susah payah membesarkan mereka dengan bekerja banting tulang. Cek, gerutu Rahman dengan air mata yang terus membasahi pipi tirusnya. Setelah selesai dari kamar mandi, Rahman kembali berjalan dengan pelan ke kasurnya. Tetapi karena tenaganya yang sudah sangat lemah, dia terjatuh di lantai dengan keadaan terlentang. Rasanya seluruh tubuhnya sangat sakit, belum lagi jarum infus yang sudah sedikit tercabut karena selangnya tertarik. Tolong, lirih Rahman pelan dengan suara melemah. Tolong, teriak Rahman lagi dengan sisa tenaganya. Namun tidak ada tanda-tanda orang masuk dan menolongnya. Terpaksa dengan susah payah dia berdiri lagi sendirian. Sedikit terlatih, Rahman melangkahkan kakinya menuju ranjang rumah sakit. Sebelum naik ke atas ranjang, dia menekan tombol merah yang berada di ujung ranjang berkali-kali. Dia sangat kesal karena pelayanan di sini sangat buruk. Padahal dia sedang sakit, namun tidak ada seorang pun yang datang menjenguk. Tiba-tiba pintu terbuka dan terlihat satu orang perawat perempuan masuk sambil membawakan beberapa peralatan lainnya. Kenapa Pak Rahman? Ada yang sakit? Tanya perawat itu ramah. Lihat ini jarum infusnya sudah bergeser dan hampir tercabut. Kalian kemana saja? Saya tadi jatuh tapi tidak ada yang mendengar teriakan saya. Bentak Rahman kesal. Padahal tenaganya sudah hampir habis, namun masih saja sempat marah-marah dengan orang lain. Maaf, Bapak Rahman. Pasien di sini bukan hanya Anda. Masih banyak pasien lain juga yang sedang kami urus. Jadi jika Anda ingin dijaga dengan baik,
Sebaiknya panggil saja anggota keluarga, karena tugas kami tidak harus menjaga di ruangan ini 24 jam, tegas perawat itu jengkel. Rahman mendengus mendengar ucapan perawat barusan. Dia sangat kesal dengan sikap perawat tersebut yang menurutnya sangat tidak sopan. Awas saja kamu ya, akan saya laporkan ke pihak rumah sakit, ancam Rahman. Silahkan Pak, jika Bapak ingin tahu, nama saya Alexa. Setelah mengatakan itu, perawat perempuan itu langsung keluar lagi. Pastinya setelah memasang kembali jarum infus dengan baik. Memang tidak ada yang bisa aku andalkan. Jika aku sudah sembuh, aku akan mengambil kembali salah satu dari mereka. Agar jika aku sakit begini, ada yang mau melayaniku. Maya bahkan tidak mau menjengukku sama sekali, gerutu Rahman lagi sambil meremas spray dengan erat. Dia kembali berencana mengambil salah satu anaknya dari Aini. Thanks ya, Al. Lo udah mau bantuin gue, ucap Yuda ketika mereka sedang dalam perjalanan pulang dari rumah sakit. Waktu sudah menunjukkan jam 2 dini hari, namun mereka masih di jalan. Sama-sama, Yud. Aku juga senang kok bisa bantuin kamu, jawab Ali tanpa melihat ke arah Yuda. Dia masih berkonsentrasi menyetir mobil, karena ini sudah tengah malam jadi dia sudah sangat mengantuk. Aku sebenarnya malu banget tahu nggak? Kamu akhirnya tahu masalah keluargaku, ucap Yuda lagi sambil tersenyum miris. Nggak apa-apa kali, Yud. Kamu juga kan udah tahu masalah keluargaku. Jadi ya setiap orang punya masalahnya masing-masing, jawab Ali santai. Tapi lo jangan ngomong ke siapa-siapa ya masalah ini. Apalagi kalau sampai Alea tahu. Gue malu punya nyokap sama ayah tiri kayak itu, sambung Yuda lagi yang tiba-tiba membuat perasaan Ali tidak tenang. Dia masih merahasiakan kedekatannya dengan Alea pada Yuda. Bagaimana jika seandainya Yuda tahu jika Ali saat ini memang lagi dekat dengan Alea? Ali terus berpikir bagaimana caranya menjelaskan semuanya agar tidak terjadi salah paham. Walaupun sebenarnya gue udah nembak Alea sih, lanjut Yuda lagi yang membuat Ali mengerem mobilnya dengan mendadak. Sehingga membuat Yuda terkejut dan panik. Al, lo nggak apa-apa? Lo nabrak atau apa? Tanya Yuda khawatir. Dia bahkan melihat ke arah depan karena takut jika Ali menabrak seseorang. Untung saja jalanan mulai sepi, jadi tidak menghalangi jalan orang lain jika berhenti mendadak seperti ini. Sorry, Yud. Tadi itu ada kucing lewat, ucap Ali gugup. Dia sangat terkejut saat mendengar Yuda mengatakan jika dia sudah mengungkapkan perasaannya pada Alea. Entah mengapa Ali merasa ada perasaan takut sekaligus cemas jika seandainya Alea menerima Yuda. Gue pikir lo nabrak orang tahu nggak? Bikin jantungan, decak Yuda kesal. Ali sedikit terkekeh melihat wajah Yuda yang sedikit pucat. Kemudian kembali menginjak pedal gas dan melajukan mobil dengan kecepatan sedang. Tadi kamu bilang udah nembak Alea. Kapan? Tanya Ali was-was. Dia harus menyiapkan hatinya jika seandainya Alea dan Yuda sudah jadian. Iya, tapi sayangnya gue ditolak. Katanya Alea sudah menyukai laki-laki lain, jawab Yuda yang membuat Ali sangat lega. Bagus deh, ucap Ali refleks yang membuat Yuda mendaratkan tangannya ke bahu Ali. Sialan, lo. Teman patah hati bukannya ikutan sedih malah senang, gerutu Yuda kesal. Ali hanya terkekeh melihat Yuda merasa kesal, namun di satu sisi dia juga merasa sangat bersalah jika seandainya Yuda tahu jika dia saat ini sedang dekat dengan Alea.